Amin, amin. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada sore hari ini pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda informasi mengenai bagaimana kemudian kita menakar elektabilitas Capres dan juga Cawapres dalam Pilpres 2024 nanti. Ini adalah hasil elektabilitas berdasarkan sejumlah lembaga survei, termasuk dari survei Poltreking dari periode 3 sampai 9 September, di mana Ganjar Mahfud memiliki nilai elektabilitas 31,6%, sementara Prabowo berada di belakangnya 30,7% jika dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka, sementara Anies masih berada di posisi ketiga berdasarkan survei Poltreking dengan nilai 18,4%. Sementara itu dari survei selanjutnya, kalau misalnya Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir berada di posisi pertama dengan 32,5%, sementara Ganjar Mahfud di posisi kedua dengan 31,7%, Anies berada di posisi ketiga bersama Muhaimin 19,2%. Jika dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa, Prabowo juga berada di posisi teratas dengan 38,7%, dan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua 35,8% dan Anies Muhaimin 14,4%. Kita juga akan melihat bagaimana elektabilitas para capres-cawapres di Jawa Timur, karena Jawa Timur juga menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan. Ganjar Mahfud di Jawa Timur menang 45% menurut SMRC, survei SMRC. Sementara Prabowo Erick Thohir 28%, Anies Muhaimin 12%. Oke, Mas Hasto, inikah salah satu alasan juga akhirnya hari ini diumumkan yang mendampingi Ganjar Pranowo adalah Pak Mahfud MD karena elektoralnya cukup tinggi di Jawa Timur, dan juga bagaimana kira-kira nanti respon PDI kalaulah Prabowo memilih Gibran sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2024? Yang pertama, bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini pasangan Indonesia Raya, merepresentasikan seluruh rakyat, bukan daerah-daerah tertentu. Bahwa pertimbangan elektoral menjadi bagian dari kalkulasi, iya, tetapi yang paling utama adalah pertimbangan keyakinan politik, pertimbangan dengan melihat mata hati rakyat yang sangat mendambakan sosok pemimpin yang jujur, yang berani, yang berpengalaman, sosok yang bisa menjadi pendekar hukum, mampu meletakkan demokrasi pada kekuatan rakyat dengan pilar-pilar hukum yang sangat kokoh, sehingga ini merupakan perpaduan yang sangat sempurna. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Kami memiliki etika politik dan kami juga membangun etika politik. Tentu saja partai-partai yang mencoba untuk membajak kader PDI Perjuangan juga akan berpikir berulang kali terkait dengan aspek-aspek etika politik tersebut. Apalagi kontroversi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu merupakan benteng terakhir konstitusi, benteng demokrasi kita, di mana berbagai upaya untuk mempengaruhi kepentingan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan suatu reaksi yang sangat kuat dari kelompok-kelompok pro demokrasi. Inilah yang kami meyakini juga dicermati oleh seluruh pihak, elit-elit partai politik, agar rambu-rambu konstitusi ini tidak boleh ditabrak. Dengan demikian kami tetap meyakini, karena pasangan ini diambil melalui suatu perenungan, melalui suatu kontemplasi, bukan untuk kepentingan PDI Perjuangan, bukan untuk kepentingan keluarga Bu Mega, tapi bagi kemajuan bangsa dan negara, maka rakyat akan menyambut luas dan tidak terbatas pada provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, tetapi seluruh Indonesia, karena kita nggak pernah membedakan seseorang dari mana asalnya. Republik ini sejak 28 Oktober 1928 telah punya komitmen satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, itulah yang kami pegang. Mas Hasto, terkait dengan pemanggilan Gibran kan tidak jadi hari ini. Ini bagaimana kemudian tindak lanjut? Ya itu kan ngobrol-ngobrol, makan mie rebus, ya sambil berbincang-bincang sama Mas Gibran. Kami ini kan partai yang mengedepankan dialog, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Mas Gibran juga selalu terbuka kepada kami juga sering belajar, saling belajar, sehingga karena diputuskan mendadak pengumuman Profesor Mahfud MD, maka dan malam ini kami akan mengadakan
deklarasi dari kaum muda Indonesia, dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD untuk mendengarkan masukan dari Gen Z, generasi milenial, maka karena acara-acara tersebut kami tunda. Dan nanti Pak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional, dan Mbak Puan Maharani malah mau bergabung untuk ngobrol bersama dengan Mas Gibran. Oke, Mas Romi, kita juga ingin tahu berarti artinya P3 ini sudah legowo kalau kadernya tidak maju dalam Pilpres 2024, termasuk bagaimana kemudian siasat kemudian, nanti dijawabnya sesaat lagi Mas Romi, usai jeda kami kembali untuk Anda.